Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Tiarasari dengan NIM 142 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS dari studi Al-Quran dan Hadis. 1. Yaitu pengelompokan qiraah menurut ahli. Pengelompokan qiraah menurut Profesor Dr. Manaul Hatan adalah: yang pertama, qiraah mutawatir, yaitu qiraah yang periwayatannya melalui beberapa orang, seperti qiraah sab'ah. Yang kedua yaitu qiraah ahad, yaitu qiraah yang sanadnya sahih tetapi tulisannya tidak cocok dengan tulisan Mushaf Utsmani yang juga tidak selaras dengan kaidah bahasa Arab. Qiraah ini tidak boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu qiraah shadz, yaitu qiraah yang sanadnya tidak sahih, seperti bacaan dengan bentuk fi'il madhi yang berasal dari bacaan Ibnu Sumaifai. Sedangkan pengelompokan qiraah menurut Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki adalah: yang pertama, qiraah mutawatir, yaitu qiraah yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. Yang kedua, qiraah masyhur, yaitu qiraah yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, qiraah ahad, yaitu qiraah yang sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Selanjutnya, qiraah shadz, yaitu qiraah yang sanadnya tidak sahih dan sanadnya cacat atau tidak bersambung sampai kepada Rasulullah. Yang terakhir yaitu qiraah maudhu, yaitu qiraah yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seseorang tanpa mempunyai dasar periwayatan sama sekali. Nomor 2 yaitu metode penyampaian qiraah menurut Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam bukunya yang berjudul Zubdah Al-Idhan fi Ulumil Quran. Yang pertama, mendengar langsung dari guru atau al-sima. Kedua, membacakan teks atau hafalan di depan guru atau al-qiraah ala al-syaikh. Yang ketiga, melalui ijazah dari guru kepada murid. Yang keempat, guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang dikoreksinya untuk diriwayatkan, atau bisa disebut dengan al-munalah. Yang kelima, guru menuliskan sesuatu untuk diberikan kepada muridnya atau mukatabah. Yang keenam, wasiat dari guru kepada murid-muridnya, seperti pemberitahuan tentang qiraah tertentu atau al-i'lam. Yang terakhir yaitu hasil temuan atau al-wijadah. Selanjutnya nomor 3 yaitu contoh hadis sahih dan penjelasannya. Dalam hadis di atas, mulai dari nama Abdullah ibnu Yusuf sampai dengan Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im disebut sanad, sedangkan kalimat yang digaris biru disebut dengan matan. Dan Imam Bukhari disebut perawi serta mukhorijnya. Hadis di atas dikatakan sahih karena telah memenuhi 5 persyaratan hadis sahih, yaitu: yang pertama, dilihat dari ketersambungan sanad. Semua periwayat hadis ini masing-masing mendengar dari gurunya hingga sampai pada periwayat pertama yang langsung menerima hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua, dilihat dari segi keadilan. Yang ketiga, dilihat dari segi kedubitan. Ulama telah menyatakan bahwa mereka semua adalah tergolong adil dan dubit. Yang keempat, hadis ini terhindar dari syadz karena tidak ada hadis lain yang lebih kuat yang bertentangan dengannya. Yang kelima yaitu hadis ini tidak mengandung illat. Selanjutnya nomor 4 yaitu pemetaan mengenai sejarah perkembangan hadis dari masa Rasulullah hingga masa tabi'in. Yang pertama yaitu masa Rasulullah. Pada masa ini dikenal dengan Asyar al-Wahyi wa al-Takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Tempat menyampaikan hadis pada masa ini sangat fleksibel. Terkadang hadis disampaikan oleh Nabi ketika di masjid, di pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Hadis pada masa ini tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Berikutnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin.
Yang pertama, masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini, periwayatan hadis dilakukan dengan penuh kehati-hatian, salah satunya dengan mengharuskan adanya saksi. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Pada masa ini, periwayatan hadis lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan masa Abu Bakar. Selanjutnya yaitu masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, wilayah Islam meluas dan menyebabkan kesulitan pengendalian periwayatan hadis. Yang terakhir yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini terjadi perpecahan yang menimbulkan persengketaan antara sesama umat Islam. Selanjutnya yaitu masa Tabi'in. Pada masa Tabi'in, para tabi'in banyak mengoleksi hadis Nabi dan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Pada masa ini yaitu masa menyebarnya periwayatan hadis yang merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Di masa ini, pusat pembinaan dan periwayatan hadis ada di beberapa kota seperti Madinah, Mekah, Mubah, Basrah, Syam, Mesir, dan Yaman. Berikutnya nomor 5. Masa kodifikasi hadis yang paling berpengaruh dari masa-masa kodifikasi hadis yang sudah ada, yaitu masa At-Tabi'in, yang mana pada masa tersebut kodifikasi hadis telah resmi dilakukan, serta mendapatkan dorongan dari banyak pihak. Selanjutnya nomor 6, yaitu pembagian hadis dari segi kualitas beserta contoh dan penjelasannya. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis di atas sahih dikarenakan sanadnya bersambung, yaitu semua rawi dari hadis tersebut mendengar dari gurunya, dan semua rawi dalam hadis tersebut dhabit. Yang kedua yaitu hadis hasan. Derajat hadis di atas merupakan hasan karena semua perawi dalam hadis tersebut sihah, kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Yang ketiga yaitu hadis do'if. Hadis di atas termasuk hadis do'if karena terputusnya sanad. Penyebab terputusnya sanad ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu terputus secara zuhir atau nyata dan terputus karena adanya penyakit pada rawi. Selanjutnya nomor 7, yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas beserta contoh dan penjelasannya. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis di atas disebut hadis mutawatir karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak periwayat dalam berbagai bentuk, namun bertemu pada permasalahan yang sama. Hadis semacam ini berjumlah sekitar 100 hadis dengan redaksi yang berbeda-beda, namun mempunyai titik persamaan, yaitu keadaan Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Berikutnya yaitu hadis ahad. Hadis di atas dikatakan hadis ahad karena memiliki jalan sanad yang terbatas dan diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dan tidak mencapai batasan mutawatir. Selanjutnya nomor 8, yaitu bolehkah kita menggunakan hadis do'if sebagai dasar hukum? Menurut saya tidak boleh. Hadis do'if merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Hadis do'if tidak sama dengan hadis maudhu maupun hadis palsu. Hadis do'if memang dinisbahkan kepada Rasulullah, namun perawi hadisnya tidak kuat hafalan maupun kredibilitasnya atau ada silsilah sanad yang terputus. Sehingga menurut saya tidak diperbolehkan penggunaannya sebagai dasar hukum karena hadis do'if tidak sampai sanadnya hingga Rasulullah atau para perawinya bukanlah orang yang dapat dipercaya. Sehingga dikhawatirkan isi dari hadis tersebut bukanlah berasal dari Rasulullah. Selanjutnya nomor 9. Pernahkah Anda mengamalkan suatu perbuatan dengan mengetahui dasar hukum dari salah satu hadis? Menurut saya pernah, yaitu berpuasa di bulan Syawal. Contoh hadisnya sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa selama setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Dan bagaimana jika kita mengamalkan suatu perbuatan dengan dasar hadis maudhu? Menurut saya, apabila kita mengetahui bahwa sebuah hadis tersebut termasuk hadis maudhu, namun tetap mengamalkannya, maka tindakan tersebut merupakan pendustaan terhadap Nabi Muhammad. Karena hadis maudhu merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara rekaan atau dusta semata. Selanjutnya yang terakhir atau nomor 10, yaitu yang pertama contoh bid'ah, yaitu menambah jumlah rakaat sholat wajib atau melakukan puasa sunnah di luar waktu yang ditetapkan.
Yang kedua, contoh mukhalafah. Misalnya, terdapat dalam firman Allah yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Kebolehan makan dan minum pada bulan Ramadan adalah sampai terbitnya fajar. Mukhalafahnya adalah larangan makan dan minum apabila fajar telah terbit. Yang ketiga yaitu contoh hulat, yang artinya, saya melewati Ahmad, maksudnya ayahnya, yaitu tujuan badal yang merupakan ralat dari mubal minhunya dikarenakan salah ucap. Berikutnya yaitu apakah jarwak ta'dil termasuk ghibah? Menurut saya, jarwak ta'dil tidak termasuk ghibah karena dalam jarwak ta'dil membahas tentang kekurangan atau mengkritik dengan adanya tujuan yang membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Sedangkan apabila menceritakan kejelekan atau kekurangan seseorang tanpa adanya tujuan yang membawa kepada kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, baru bisa disebut ghibah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.